Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hasil pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Udah nampak ke semuanya? Ini? Udah. Ini udah nampak? Udah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana hasil pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan di SMAN 7 Padang, di mana untuk hasilnya ini berupa tes formatif untuk kompetensi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan, di mana untuk pengetahuan itu berupa kuis dan evaluasi, kemudian kalau untuk keterampilan itu berupa hasil diskusi. Nah, untuk hasil asesmen itu ada yang sudah dicapai dan ada yang belum dicapai. Yang pertama itu hasil yang dicapai. Untuk kompetensi sikap yang diamati itu berdasarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana sikap yang dinilai itu antara lain ada kritis, gotong royong, kemandirian, kreatif, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir itu berkebinekaan global. Nah, hasil sikap yang diamati hanya dilihat pada sikap siswa yang menonjol saat pertemuan berlangsung. Hasil yang dijabarkan hanya bentuk dalam deskripsi karena pelaksanaan pembelajaran yang diamati itu hanya 1 kali pertemuan. Nah, untuk sikap pertama yaitu kritis, di mana kritis ini yang diamati adalah banyaknya siswa bertanya terkait pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, dari hasil pengamatan itu terdapat 6 peserta didik dari 36 orang yang sering bertanya. Dengan keingintahuan siswa ini membuat pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Nah, kemudian yang kedua, masih di kompetensi sikap. Yang kedua itu adalah gotong royong. Nah, yang kedua itu gotong royong, di mana kriteria gotong royong yang diamati yaitu kerjasama yang dilakukan antara sesama peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, itu secara umum kelompok itu sudah bekerja sama dengan baik tugas yang diberikan oleh guru. Namun, ada beberapa siswa yang tidak peduli dalam kelompok seperti bermain HP dan mengobrol sesama temannya. Nah, jadi siswa yang bermain HP dan mengobrol ini ditegur, namun masih ada yang tidak mengindahkan dan tetap bermain HP selama diskusi berlangsung. Kemudian sikap yang ketiga itu adalah kemandirian, di mana kemandirian ini dilihat dari kemampuan siswa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan itu berupa lembar diskusi dalam kelompok, jadi LKPD itu juga dijawab sendiri-sendiri oleh peserta didik. Nah, secara umum, setiap kelompok mampu mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Nah, selain itu, kemandirian itu juga dilihat dari kemampuan siswa dalam berpendapat saat diskusi berlangsung.
Nah, kemudian sikap yang keempat itu adalah kreatif, di mana kreatif ini dilihat dari jawaban diskusi siswa pada lembar diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan, setiap kelompok membuat jawaban yang berbeda-beda. Mereka membuat jawaban berdasarkan pendapat mereka masing-masing antar kelompok. Kemudian, sikap kelima yang dinilai yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sikap kelima ini dilihat dari siswa yang berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Nah, secara umum siswa sudah berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Kemudian sikap keenam yang terakhir dinilai itu adalah berkebinekaan global. Indikator dari berkebinekaan global yaitu siswa ini saling menghargai pendapat selama berdiskusi dan tidak membeda-bedakan teman selama pembelajaran. Nah, secara umum kelas 10E4 itu sudah memiliki sikap berkebinekaan global yang baik. Nah, itu untuk kompetensi sikap. Nah, selanjutnya itu adalah kompetensi pengetahuan, di mana untuk kompetensi pengetahuan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu menggunakan kuis di akhir pembelajaran dan menggunakan soal latihan pada akhir bab pembelajaran. Nah, untuk hasil kuis dan nilai evaluasi bisa dilihat dari tabel yang telah disajikan. Nah, di sini untuk kelas 10E4 itu ada 36 orang. Nah, jadi berdasarkan nilai kuis tersebut, secara rata-rata kuisnya adalah dengan rata-rata 79,81 dengan nilai maksimum untuk kuis ini 100 dan nilai minimumnya itu adalah 30. Nah, berdasarkan nilai KKM secara umum, siswa kelas 10E4 sudah memiliki nilai di atas rata-rata. Nah, sedangkan untuk hasil evaluasi pembelajaran untuk rata-ratanya itu 84,5 dengan nilai maksimumnya 93 dan nilai minimumnya itu 60. Secara umum, siswa kelas 10E4 sudah memiliki nilai di atas rata-rata untuk nilai evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian kompetensi yang dinilai yang selanjutnya itu adalah keterampilan, di mana kompetensi keterampilan ini dilihat dari hasil diskusi siswa pada pertemuan tersebut dan hasil karya yang telah dibuat pada pertemuan selanjutnya pada topik pemanasan global. Nah, yang sudah dicapai pada pelaksanaan pembelajaran yaitu penilaian dari diskusi saja, karena untuk penyajian hasil karyanya pada pertemuan selanjutnya. Nah, hasil diskusi dapat dilihat dari jawaban masing-masing siswa untuk menjawab lembar di Google Form, karena LKPD itu diberikan dalam bentuk link dan siswa dapat mengisinya di Google Form tersebut. Nah, untuk tabel penilaian hasil diskusi dapat dilihat pada layar. Nah, untuk nilai diskusi, untuk nilai diskusi tersebut secara rata-rata kuisnya yaitu 84,11 dengan nilai maksimumnya 90 dan nilai minimumnya itu 50. Berdasarkan nilai KKM secara umum, siswa kelas 10E4 sudah memiliki nilai di atas rata-rata. Nah, itulah asesmen yang sudah dicapai, dan untuk asesmen yang belum dicapai itu untuk pelaksanaan dari hasil penilaian karya, karena untuk penilaian karya ini pada pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk asesmen yang belum dilaksanakan itu adalah tes sumatif untuk fase E. Nah, ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini. Yang pertama itu adalah pada pelaksanaan pembelajaran, beberapa siswa tidak membawa handphone untuk menjawab diskusi melalui Google Form. Kemudian, kendala yang kedua, beberapa siswa tidak mempunyai jaringan internet yang stabil untuk menjawab soal dalam bentuk Google Form. Dan yang ketiga itu masih ada atau masih terdapat beberapa siswa yang tidak mau berdiskusi dengan kelompok dan asik sendiri. Nah, bagaimana solusi alternatifnya? Yang pertama itu solusi yang bisa kita berikan untuk permasalahan menjawab Google Form dan jaringan internet yang tidak stabil, yaitu memberikan di dalam kelompok itu hanya satu orang saja yang mengerjakan Google Form, jadi bukan setiap individu. Sedangkan selebihnya mengerjakan pada kertas lembar saja. Kemudian solusi yang kedua, terdapat beberapa siswa yang tidak mau berdiskusi,
yaitu diberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dan reward kepada siswa sehingga siswa tersebut yang awalnya tidak mau atau awalnya itu enggan untuk diskusi menjadi lebih bersemangat lagi dalam berdiskusi. Nah, mungkin sekianlah hasil dari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin tips dari saya, sebelumnya saya ingin bercerita selama menjalankan asistensi dan praktik di SMA Negeri 7 Padang, saya mungkin tidak menemukan kesulitan atau hambatan yang berarti. Selama asistensi saya dan teman-teman mendampingi guru pamong tentunya pada saat mengajar di kelas untuk melihat karakteristik peserta didik dalam berdiskusi mengenai pembelajaran di kelas. Tantangan yang dihadapi yaitu kami harus membuat modul ajar yang kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk modul yang dibuat tentu harus kreatif di setiap materinya karena peserta didik akan masuk ke materi baru saat kami kembali ke sekolah tersebut. Solusinya yaitu kami mengatur modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan karakteristik peserta didik yang kami lihat sebelumnya. Terus sebelumnya saya masuk ke kelas 10 S1. Untuk karakteristik dari peserta didik di kelas 10 S1 mereka yang terlihat oleh saya yaitu mereka sangat antusias dalam belajarnya karena kami sudah merancang media pembelajaran semenarik mungkin sehingga mereka merasa pembelajaran itu menyenangkan dan menarik pada proses pembelajaran. Karena guru-guru atau saya mengaitkan pembelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat membangun pengetahuannya sendiri karena mereka merasa jadi fisika ini ada ya di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh tidak memikirkan fisika itu sulit. Jadi mungkin solusinya yaitu membuat media yang menarik untuk peserta didik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana karakteristik peserta didik yang saya temukan ketika melaksanakan PPL 1 di SMA Negeri 7 Padang. Nah, pada saat itu saya mengajar fisika di kelas 10 E2. Nah, selama melaksanakan PPL di kelas tersebut, saya menemukan beberapa gaya belajar dan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Nah, mulai dari gaya belajar yang kinestetik, visual, dan audio. Kemudian ada peserta didik yang dengan minat dan motivasi belajar yang rendah, sedang, dan juga dapat dikatakan tinggi. Nah, pada proses pembelajarannya itu di kelas 10 E2 itu peserta didik sudah dapat dikatakan bahwa pembelajarannya sudah berpusat pada peserta didik. Nah, di mana peserta didik itu sudah mulai aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok terkait LKPD yang sudah diberikan. Kemudian selama proses pembelajaran sudah ditemukan umpan balik peserta didik dengan aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang telah saya berikan. Kemudian umpan balik dengan memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan terhadap hasil kelompok yang tampil di depan kelas dan umpan balik dari penarikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Namun pada kegiatan tersebut, belum semua peserta didik itu aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Masih ada yang ditemukan beberapa peserta didik itu yang kurang bersemangat dalam melaksanakan proses pembelajaran dan masih kurang bersemangat dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing ketika diskusi kelompok. Nah, itu dapat dilihat bahwa masih ada peserta didik yang belum memperlihatkan keaktifannya dan kolaborasinya dengan kelompoknya untuk menyampaikan pendapatnya terkait LKPD yang dibahas. Nah, kemudian ada beberapa peserta didik itu yang hanya diam saja dalam anggota kelompok, kemudian ada yang sibuk dengan HP, tetapi tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin mengakibatkan hal tersebut terjadi. Nah, di antaranya mungkin yang pertama itu tidak ketertarikan peserta didik dengan materi tersebut, atau kurang pahamnya peserta didik dengan apa yang harus dilakukannya selama proses pembelajaran atau diskusi tersebut. Nah, untuk dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran, itu saya melakukan pendekatan terhadap masing-masing kelompok. Kemudian menanyakan kepada masing-masing kelompok apakah sudah paham dan bisa melaksanakan diskusi kelompok tersebut, dan menanyakan apakah ada kendala yang ditemukan dalam melaksanakan diskusi kelompok. Nah, selain itu, saya juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih meningkatkan pemahamannya, ketertarikannya dalam belajar, dan membuat dia lebih aktif lagi selama diskusi dan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator.
Nah, baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi sebelumnya di sini saya melakukan PPL di SMPN 7 Padang dan mengajar kelas 10E. Nah, di kelas 10E ini ada beberapa karakteristik siswa yang saya temukan, di mana peserta didik di sini itu memiliki berbagai karakter dan gaya belajar yang berbeda pula. Nah, selama saya mengajar, pembelajaran itu sudah berpusat pada peserta didik dan sebagian besar itu peserta didiknya sudah aktif dalam pembelajaran dan dalam menyampaikan pendapatnya jika diberikan pertanyaan. Nah, di kelas 10E4 ini itu sudah ada umpan baliknya dari awal hingga akhir pembelajaran dan sebagian besar itu mereka antusias dengan pembelajaran yang berlangsung. Namun, eee, pada saat mengerjakan LKPD, masih ada peserta didik yang belum saling berkolaborasi antar sesama kelompok. Masih ada peserta didik yang mengobrol dan sibuk sendiri seperti bermain HP. Padahal di awal pembelajaran itu sudah ada kesepakatan awal bahwa HP ini itu hanya boleh digunakan untuk mencari referensi saat mengerjakan LKPD atau hanya boleh digunakan, untuk, mmm, yang berkaitan dengan pembelajaran fisika saja. Nah, oleh dari itu, solusi dari saya akan menegur peserta didik tersebut dan selalu memantau setiap kelompok dan memastikan HP itu hanya boleh digunakan untuk menjawab LKPD, karena LKPD itu diberikan dalam bentuk Google Form. Nah, selain itu, dalam kelompok masih ada juga yang saling diam, peserta didiknya saling diam di anggota kelompok saat mengerjakan LKPD. Padahal sebenarnya dengan membagi kelompok ini itu diharapkan peserta didik ini lebih aktif dan mengeksplor materi pembelajaran baik secara individu maupun saling berbagi pendapat dengan anggota kelompok. Maka dari itu, saya memancing anggota kelompok agar saling bekerja sama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang diajarkan atau yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada pada LKPD dan memberikan gambaran bagian mana saja yang dirasa itu belum paham oleh peserta didik dan saya memberikan instruksi agar peserta didik ini lebih paham. Nah, selain itu, peserta didik saat berdiskusi ini juga ada yang kondusif, bahkan ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD dan menyalin di kertas selembar sebelum waktu yang ditentukan habis. Nah, tadi sebelumnya saya juga mengatakan bahwa peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya mengatasi gaya belajar yang berbeda-beda ini? Itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menggunakan produk atau kontennya. Nah, untuk konten ini bisa dimasukkan ke dalam media pembelajaran yang multi interaktif sehingga itu dapat menampung semua gaya belajar peserta didik baik itu secara audio, visual dan kinestetik. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pengalaman saya ketika mengajar di 10E4, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menampilkan kesan saya dan solusi pada karakteristik studi saya pada 10E6. Nah, pada kesan saya selama melaksanakan PPL di SMA Negeri 7 Padang, hal ini saya rasakan adalah mendapati kelas di E10E6 tersebut sangat bervariasi memiliki gaya belajarnya yang bermacam-macam yang ada kinestetik, visual, dan audio. Nah, pada hal ini karena peserta didik tersebut memiliki memiliki gaya belajar yang bervariasi. Nah, di sini saya menggunakan media yang cukup termasuk ke dalam 3 gaya belajar tersebut. Sehingga peserta didik tersebut dapat memahami materi dan LKPD yang saya berikan. Selama proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir, peserta didik tersebut sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga mereka mendapati semangat dalam proses pembelajaran. Pada saat mengerjakan LKPD yang saya berikan di sini dalam bentuk Google Form. Nah,
dalam Google Form ini tersebut peserta didik banyak terlibat dalam menggunakan handphone mereka. Tetapi ada juga yang salah menggunakan handphone tersebut dengan membuka permainan. Nah, hal tersebut yang saya lakukan ada beberapa untuk menegur peserta didik tersebut. Nah, di sini pada peserta didik yang aktif dan suka aktif, salah satunya suka berjalan-jalan ke kelompok kelompok lainnya. Hal tersebut saya tinjau terlebih dahulu. Hal apa yang membuat peserta didik tersebut bisa pergi ke kelompok lainnya dan tidak berdiskusi dengan teman di dalam kelompoknya. Hal tersebut terjadi karena peserta didik tersebut memiliki kelompok yang dominan perempuan dan salah satunya teman kelompok dia tersebut laki-laki tidak hadir karena sakit. Hal tersebut membuat peserta didik tersebut tidak pede dengan isi dalam kelompoknya, membuat salah satu seorang peserta didik ini minder yang isinya hanya perempuan saja. Nah, dalam kasus tersebut saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik tersebut bagaimana hal itu bisa terjadi dan memberikan kesempatan untuk dia bisa berdiskusi dalam kelompoknya. Selanjutnya dia menanyakan hal apa yang tidak dia pahami dalam pengerjaan LKPD dan saya memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan LKPD tersebut. Dengan hal pendekatan tersebut membuat peserta didik dapat kembali aktif dalam kelompok mereka dan setelah melakukan hal tersebut malahan kelompok tersebut yang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari produk dari LKPD tersebut. Nah, itu yang merupakan salah satu solusi yang saya lakukan dari karakteristik peserta didik saya. Nah, setelah itu dilakukan, keadaan kelas menjadi aktif lagi dan melakukan diskusi secara bergantian dalam kelompok. Nah, itu yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.